Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seda Sofira dari kelas biologi semester 6 dengan nomor induk mahasiswa 19081066049. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah telah kurikulum IPA oleh dosen pengampu Ibu Sofatun Nada MPD. Video ini akan menjelaskan proses pembelajaran IPA dengan materi gerak pada makhluk hidup melalui media Telegram. Langsung saja ke penjelasannya. Pertama-tama, guru membuka pembelajaran dengan salam dan menanyakan kabar anak-anak. Selanjutnya, guru memulai pembelajaran dengan doa atau mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, guru memerintahkan siswa untuk mengisi presensi online dengan melanjutkan list absen yang akan dikirim oleh guru. Siswa mengisi presensi dan mengelis absen terlebih dahulu. Selesai mengisi presensi, guru memulai pembelajaran dengan persepsi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang akan dipelajari, yaitu yang pertama, ketika menekuk lutut atau siku anggota badan manakah yang berperan, silakan dijawab. Kemudian ada salah satu siswa yang menjawab, seorang berjalan berlari, seseorang menggunakan ototnya, dan ketika menekuk lutut atau siku maka sendi yang berperan. Selanjutnya, jawaban mengikuti. Guru memberikan pertanyaan lagi, yaitu berdasarkan pengalaman, pernah kalian melihat ikan berenang di dalam air? Bagaimana cara ikan berenang di dalam air? Anggota gerak apa yang dibutuhkan ikan tersebut untuk berenang? Kemudian, pernahkah kalian menyentuh tumbuhan? Putri malu ketika disentuh akan mengucup. Apa penyebab putri malu tersebut mengucup ketika disentuh? Murid diminta untuk mengungkapkan pendapatnya. Salah satu murid mengungkap pendapatnya, yaitu pernah menyentuh putri malu mengucup. Penyebabnya adalah sentuhan tangan. Kemudian guru memberikan feedback positif kepada murid tersebut. Selanjutnya ada murid yang menjawab bahwa ikan berenang menggunakan sirip dan ekornya. Jadi guru memberikan lagi feedback positif, dan ada siswa yang melengkapi jawaban dari kedua siswa sebelumnya, yaitu putri malu mengucup menyebabkan sentuhan atau rangsangan, kemudian ikan berenang menggunakan sirip dan ekornya. Selanjutnya guru mengaitkan jawaban dari pertanyaan persepsi yang telah guru ungkapkan sebelumnya, yaitu pertanyaan pertama berkaitan dengan gerak pada manusia, pertanyaan kedua berhubungan dengan gerak pada hewan, dan pertanyaan ketiga berhubungan dengan gerak pada tumbuhan. Dan bertanya kepada murid apakah bisa dipahami, kemudian murid menjawab bisa dipahami. Selanjutnya guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Kemudian setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, guru menyampaikan materi yang akan dipelajari, yaitu mengenai gerak pada makhluk hidup. Selanjutnya, guru memberikan stimulus kepada para siswa, yaitu untuk menyimak materi pembelajaran hari ini, dan memfokuskan untuk menyimak dengan PPT yang dikirim oleh guru. Berikut rekaman suara penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar bersama-sama materi IPA, yaitu gerak pada makhluk hidup. Langsung saja, materi gerak pada makhluk hidup dibagi menjadi 3 sub materi yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama sistem gerak pada manusia, yang kedua sistem gerak pada hewan, dan yang ketiga sistem gerak pada tumbuhan. Yang pertama, sistem gerak pada manusia, yaitu di sini ada rangka. Rangka manusia merupakan kumpulan dari beberapa jenis tulang. Fungsi tulang yaitu yang pertama memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh kita. Yang kedua, melindungi organ bagian dalam, misalnya tulang tengkorak yang melindungi otak, tulang rusuk yang melindungi jantung dan paru-paru. Yang ketiga, sebagai tempat menempel otot, dan yang keempat, sebagai tempat pembentukan sel darah, misalnya tulang paha femur, bagian susun tulangnya dapat menghasilkan sel darah. Selanjutnya, struktur tulang. Struktur tulang di sini bisa dilihat pada gambar. Permukaan tulang ditutupi oleh membran yang disebut peristeum. Kemudian di bagian bawah peristeum terdapat tulang kompak atau tulang keras. Di daerah ujung tulang terdapat tulang spons dalam, tulang pipa atau tulang panjang. Ujung tulang putih menyimpan sel-sel lemak. Kemudian ujung tulang panjang ditutupi oleh lapisan jaringan tebal, lunak, dan lentur yang disebut dengan tulang rawan atau kartilago. Macam-macam tulang pada sistem rangka di sini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, tulang panjang, contohnya tulang lengan, humerus. Yang kedua, tulang pipi, contohnya tulang dada, sternum. Yang ketiga, tulang pendek, contohnya tulang ruas, jari atau falang. Yang keempat, tulang tidak beraturan, contohnya tulang punggung, vertebra. Perkembangan tulang. Proses pengubahan tulang rawan menjadi tulang keras disebut dengan penulangan atau osifikasi. Proses osifikasi ini dimulai dari bagian tengah tulang rawan lalu meluas ke seluruhan arah sesuai dengan pertumbuhan tulang rawan. Tulang rawan memiliki rongga yang terisi oleh osteoblas atau sel-sel pembentuk tulang yang kemudian membentuk osteosit atau sel-sel tulang. Selain itu, tulang juga mengalami fusi atau penggabungan. Contohnya terjadi pada tulang tengkorak dan tulang ekor. Perkembangan tulang ini. Selanjutnya, sendi. Sendi adalah tempat bertemunya 2 tulang atau lebih sehingga tulang-tulang tersebut dapat digerakkan. Macam-macam sendi di sini ada 5 macam. Yang pertama, sini ada sendi peluru. Sendi peluru merupakan sendi yang menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung bulat yang masuk ke ujung tulang yang lain yang berongga seperti mangkuk. Contohnya, sendi antara tulang lengan atas dan tulang belikat. Kemudian sendi antara tulang pinggul dengan tulang
tulang paha, sendi, peluru memiliki gerakan yang sangat bebas ke arah manapun. Yang kedua, sendi engsel merupakan sendi yang memiliki gerakan satu arah, gerakannya ke depan saja atau ke belakang saja seperti engsel pintu. Contohnya sendi pada siku tangan dan lutut kaki. Yang ketiga, sendi putar. Sendi putar merupakan sendi yang terdapat di antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Pada sendi ini, salah satu tulang berfungsi sebagai poros dan tulang yang lain sebagai cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Yang keempat, sendi pelana. Sendi ini terletak pada pangkal ibu jari. Sendi yang memungkinkan tulang bergerak kedua arah, yaitu ke muka dan ke samping. Sendi yang kelima, sendi geser. Sendi geser dapat pada tulang-tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki dan di antara tulang belakang. Sendi geser merupakan sendi penghubung antara dua tulang yang memiliki permukaan datar sehingga memungkinkan tulang bergerak ke depan dan ke belakang. Selanjutnya, otot. Otot merupakan penggerak bagian-bagian tubuh manusia dan jaringan otot memiliki kemampuan berkontraksi. Fungsi jaringan otot yaitu melakukan gerakan, memelihara postur tubuh dan memproduksi panas. Di sini bisa dilihat pada gambar ada 3 jenis otot pada tubuh manusia. Yang pertama otot rangka, yang kedua otot polos, dan yang ketiga otot jantung. Otot rangka. Otot rangka disebut juga otot lurik karena terlihat bentuknya di bawah mikroskop yaitu bergaris-garis melintang atau belurik. Otot rangka adalah otot yang melekat pada tulang dengan perantara tendon. Pergerakan otot rangka ini dapat kita kontrol penggunaannya secara sadar. Otot polos. Otot polos merupakan otot yang terletak di dinding lambung, usus halus, rahim, kandung empedu, dan pembuluh darah. Otot polos bekerja secara otomatis tanpa kita sadari. Ia berkontraksi dan merelaksasi dengan lambat. Selanjutnya, otot jantung. Otot jantung adalah otot yang berada di jantung. Otot ini bekerja secara tidak sadar yang berkontraksi pada saat jantung berdenyut. Selanjutnya, gangguan dan kelainan pada sistem gerak dan upaya mencegah serta mengatasinya. Di sini yang pertama ada gangguan rikatsia. Rikatsia merupakan gangguan pada tulang yang disebabkan kekurangan vitamin D. Rikatsia tersebut menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok. Vitamin D dibutuhkan untuk membantu penyerapan kalsium dan fosfor pada proses pemerasan tulang. Vitamin D dapat diperoleh dari makanan, suplemen, dan berjemur di panas matahari pagi. Menderita rikatsia dapat melakukan penyembuhan melalui aktivitas berjemur di bawah sinar matahari selama 10-15 menit. Gangguan selanjutnya ada osteoporosis. Osteoporosis di sini gangguan pada tulang orang dewasa atau orang tua yang mengalami kerapuhan dan mudah patah. Penyebab osteoporosis adalah kurangnya kalsium pada tubuh. Pada orang dewasa atau orang tua, jumlah hormon dihasilkan lebih sedikit sehingga osteoblas, salah satu bentuk tulang, kurang aktif dan massa tulang jadi berkurang yang mengakibatkan terjadinya osteoporosis. Selanjutnya, artritis. Artritis merupakan penyakit yang menyerang sendi. Akibat dari penyakit ini yaitu kerusakan tulang rawan sendi yang rusak sendi menjadi sakit dan bengkok. Kadang-kadang tidak dapat digerakkan juga. Salah satu bentuk artritis yaitu rematik. Penyebab penyakit ini adalah terganggunya metabolisme asam urat dalam tubuh sehingga menumpuk di sendi dan mengakibatkan rasa sakit terutama pada jari-jari tangan dan kaki. Materi selanjutnya di sini ada sistem gerak pada hewan. Hewan dapat bergerak bagi tujuan antara lain untuk melindungi diri dari predator atau untuk mencari mangsa. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Yang gambar A, ikan menghindari serangan anjing laut atau melindungi diri dari predator. Kemudian yang B itu burung elang terbang untuk menangkap ikan di danau atau untuk mencari mangsa. Selanjutnya, gerak hewan di dalam air. Secara umum, hewan di dalam air dapat bergerak menggunakan sirip dan gaya angkat oleh air. Bentuk tubuh hewan dalam air itu torpedo yang memungkinkan tubuhnya dapat bergerak dari berbagai sisi. Tubuh ikan juga dilengkapi otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air. Gerakan lateral pada tubuh dan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Terdapat juga hewan yang dapat hidup di atas permukaan air, misalnya bebek yang dapat terapung di atas air, nyamuk dan anggang-anggang. Beberapa hewan tersebut memanfaatkan prinsip tegangan permukaan air. Sedang pada gambar di bawah ini yaitu yang hewan memanfaatkan sifat tegangan permukaan air. Pada gambar A, nyamuk yang sedang bertelur, dan pada gambar B yaitu ada anggang-anggang. Selanjutnya, gerak hewan di udara. Sayap digunakan burung untuk bergerak terbang. Untuk dapat terbang, hewan-hewan ini harus memiliki gaya angkat yang besar. Untuk mengimbangi gaya gravitasi, sayap burung tersusun dari tulang yang kuat dan ringan, memiliki bentuk melengkung sehingga udara dapat mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawahnya. Hal ini menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong untuk pergerakan burung. Selanjutnya, gerak hewan di darat. Gerak hewan di darat menggunakan organ kaki atau anggota tubuh kaki. Hewan memiliki otot dan tulang yang kuat. Struktur rangka dan otot kuat ini memungkinkan hewan dapat bergerak dengan cepat. Namun, massa tubuh hewan juga mempengaruhi pergerakan hewan. Misalnya, gajah memiliki massa tubuh yang lebih besar dibandingkan kijang. Kijang memiliki bentuk kaki yang lebih ramping sehingga kijang lebih banyak melompat ke udara dan muncul ke udara untuk mengenai gaya geser dengan permukaan tanah. Selanjutnya, sistem gerak pada tumbuhan. Kalau pada tumbuhan dipengaruhi oleh adanya rangsangan. Asal datangnya rangsangan, kalau pada tumbuhan dibedakan menjadi 3 gerak, yaitu gerak endonom, gerak higroscopis, dan gerak esionom. Yang pertama adalah gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam atau tubuh tumbuhan. Contohnya, gerak endonom terjadi pada kloroplast pada tanaman Hydrilla verticillata yang bergerak berkeliling. Contoh di dalam sel. Contohnya pada gambar di samping ini bisa dilihat pergerakan dari kloroplast Hydrilla. Selanjutnya, gerak higroskopis. Contoh gerak higroskopis adalah membukanya buah polong-polongan, membukanya dinding sporang yang fotospora dan pada temuan paku. Hal ini terjadi karena perubahan kadar air di dalam sel secara tidak merata sehingga mengakibatkan buah polong terbuka. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Contoh buah polong yang membuka, yang A itu ada kacang kedelai yang membuka, kemudian yang B itu ada buah cangkring, dan yang C itu ada buah biduri. Selanjutnya, gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak tumbuhan disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tumbuhan. Macam-macam gerak esionom terbagi menjadi 3. Sini yang pertama, gerak tropisme. Merupakan gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan dari luar. Arah gerak tumbuhan yang mendekati arah datangnya rangsangan disebut gerak tropisme positif, sedangkan jika arah gerak tumbuhan menjauhi rangsangan disebut gerak tropisme negatif. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini, pertumbuhan tanaman menuju arah datangnya cahaya, jadi termasuk gerak tropisme positif karena mendekati arahnya rangsangan. Selanjutnya, gerak taksis. Gerak taksis adalah gerakan tumbuhan yang berpindah tempat yang arahnya dipengaruhi sumber rangsangan. Contohnya pada organisme bersatu, Eugenophilides yang bergerak mendekati sumber cahaya. Namun jika intensi cahaya terlalu tinggi, maka organisme ini akan menghindar. Yang terakhir adalah gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Contohnya gerak daun tanaman lamtoro yang akan menutup pada malam hari dan akan membuka pada siang hari. Sekian penjelasan dari Ibu, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyimak penjelasan dari guru menanyakan kepada para siswa apakah semuanya sudah selesai menyimak. Kemudian siswa menjawab bahwa sudah selesai. Dan karena semuanya sudah selesai menyimak, selanjutnya guru
memulai diskusi hari ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan oleh guru. Pertanyaan pertama yaitu rangka, sendi, dan otak merupakan anggota dari sistem gerak. Di sini siapa yang bisa menjelaskan fungsi masing-masing dari ketiga alat gerak tersebut? Silakan yang menjawab, sebutkan namanya terlebih dahulu. Kemudian guru mempersilahkan siswa yang menyebutkan namanya ingin menjawab. Jawabannya yaitu rangka, sendi, otot ketiga merupakan alat gerak. Fungsi rangka memberi bentuk tubuh, melopang tubuh, melindungi organ bagian dalam sebagai tempat penempel otot dan tempat pembentukan sel darah merah. Kemudian fungsi dari sendi untuk menyatukan tulang-tulang sebagai penghubung antar tulang. Selanjutnya fungsi otot yaitu melakukan gerakan memelihara postur tubuh dan memproduksi panas. Guru memberikan feedback positif terhadap siswa yang telah menjawab. Selanjutnya pertanyaan lagi yang diberikan oleh guru yaitu mengenai penyakit osteoporosis disebabkan juga kekurangan jumlah kalsium pada tulang. Apakah suplemen kalsium atau susu mengandung kalsium tinggi jika dikonsumsi dapat benar-benar mencegah osteoporosis? Silakan yang ingin menjawab pertanyaan sebutkan namanya. Kemudian ada salah satu siswa yang mengungkapkan pendapatnya bahwa suplemen kalsium atau susu yang mengandung kalsium dapat mencegah osteoporosis karena penyakit osteoporosis disebabkan oleh kekurangan kalsium. Jika kalau kalsiumnya terjaga tercukupi maka akan mencegah penyakit tersebut. Guru memberikan feedback positif dari jawaban pendapat siswa tersebut. Selanjutnya, guru mempersilahkan siswa lain untuk mengungkap pendapatnya jika ada pendapat yang berbeda dari pendapat sebelumnya. Dan salah satu siswa mengungkap pendapatnya bahwa penggunaan suplemen kalsium atau tinggi kalsium tidak dapat mencegah osteoporosis karena penyakit itu disebabkan oleh sedikitnya hormon yang diproduksi oleh orang tua. Jadi suplemen tersebut tidak lantas saja bisa mencegah penyakit osteoporosis. Selanjutnya, guru memberikan feedback positif kepada siswa yang telah mengungkapkan pendapatnya yang berbeda dari temannya. Guru meluruskan pendapat yang berbeda dari kedua anak yang telah menjawab sebelumnya. Semua pendapat benar adanya. Pendapat sebelumnya benar karena beberapa kasus ada yang bisa dicegah dengan meminum suplemen dan susu, dan ada beberapa kasus yang tidak bisa diatasi hanya dengan meminum suplemen dan susu saja. Kemudian guru memberikan pertanyaan selanjutnya yaitu gerak pada hewan dibedakan menjadi 3 berdasarkan tempat hidupnya, yaitu gerak hewan di dalam air, di udara, dan di darat. Sebelum kembali masing-masing alat gerak yang digunakan pada hewan yang hidup di dalam air, udara, maupun darat. Guru mempersilakan siswa lagi untuk menjawab dan menyebutkan nama terlebih dahulu. Ada siswa yang menjawab bahwa di dalam air bergerak menggunakan sirip dan ekor tubuh mereka, kemudian hewan yang bergerak di udara bergerak menggunakan sayap, dan hewan di darat menggunakan kakinya. Dan guru memberikan feedback positif terhadap jawaban tersebut, dan guru memberikan pertanyaan terakhir untuk diskusi kali ini, yaitu gerak pada tumbuhan dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Contoh gerak pada tumbuhan yaitu gerakan kloroplas pada tanaman hidrilla. Coba sebutkan atau jelaskan kembali mekanisme dan penyebab terjadinya gerakan pada kloroplas pada tanaman hidrilla. Guru mempersilakan siswa untuk menyebutkan nama ketika ingin menjawab. Kemudian ada siswa yang menjawab mekanisme gerakan kloroplas pada tanaman hidrilla, yaitu kloroplasnya bergerak dalam sel tumbuhan tersebut. Penyebab bergeraknya kloroplas karena adanya rangsangan dari dalam sel tumbuhan. Dan guru memberikan feedback positif terhadap siswa yang sudah menjawab. Selanjutnya, guru mencukupkan diskusi tanya jawab pada pembelajaran ini dengan mempersilahkan salah satu siswa untuk menyimpulkan hasil diskusi pada hari ini. Ada salah satu siswa yang ingin menyimpulkan jawabannya, yaitu anggota gerak pada manusia yaitu tulang, sendi, otot merupakan fungsi masing-masing. Tulang sebagai alat gerak berfungsi untuk menopang tubuh ketika bergerak, sendi sebagai penghubung tulang, dan fungsi otot yaitu untuk melakukan gerakan. Lanjutnya pada sistem gerakan hewan di dalam air bergerak menggerakkan sirip, ekor, dan tubuh. Dan di udara bergerak dengan sayap, dan hewan di darat bergerak dengan kaki. Sebenarnya yang terakhir yaitu gerak pada tumbuhan, contohnya gerak kloroplas berpindah-pindah dalam sel tanaman hidrilla karena sebab rangsangan dari dalam sel tumbuhan hidrilla. Selanjutnya, guru memberikan feedback positif kepada siswa yang sudah bersedia menyimpulkan pembelajaran pada hari ini dan mencukupkan pembelajaran hari ini. Guru memberikan link Google Form berisi soal yang harus dikerjakan oleh siswa untuk menguji pengetahuannya terkait pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Berikut adalah soalnya.
soal harus diisi oleh nama, kelas, sebagai identitas, kemudian ada 10 soal yang harus diisi oleh siswa. Setelah guru mengirimkan link soal, guru memerintahkan untuk soal dikerjakan dalam waktu 30 menit setelah ditutup pembelajaran. Sang murid menjawab siap untuk dilaksanakan. Kemudian guru juga memberikan LKPD yang harus dikerjakan siswa dalam waktu 1 minggu atau pengumpulannya minggu berikutnya. Berikut adalah LKPD-nya. LKPD berisi soal yang harus dikerjakan oleh siswa. Terdiri dari 2 soal, yaitu yang pertama, siswa dituntut untuk mencari 5 gangguan pada sistem gerak dan kemukakan penyebab dan upaya cara mencegah serta mengatasinya. Kemudian di pertanyaan kedua, yaitu berdasarkan kelima gangguan sudah dicari penyebabnya dan upaya pencegahannya, pilihlah salah satu gangguan yang menurutmu menarik untuk dianalisis, kemudian dianalisis lebih mendalam mengenai salah satu gangguan yang dipilih mengenai penyebab, upaya mencegah dan mengatasi, sertakan juga teknologi untuk mengobati penyakit tersebut. Tulislah hasil analisis di bawah kalian, dituliskan di bawah ini, kemudian kalian dibuat poster yang informatif. Setelah guru memberikan LKPD, guru mencukupkan pembelajaran hari ini dan memberikan motivasi untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Motivasinya yaitu untuk anak-anak tetap semangat belajar di tengah pandemi, dikala harus belajar secara online, semangat belajar tidak boleh padam. Dan guru menutup pembelajaran hari dengan membaca Alhamdulillah dan salam. Murid menjawab salam dan ucap Alhamdulillah. Sekian pembelajaran dari saya, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.